Selamat siang teman-teman. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman semua itu tetap sehat walafiat di tengah kondisi seperti ini. Jangan lupa cuci tangan dan tetap di rumah saja ya teman-teman. Karena tetap di rumah saja, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran PTK, yaitu melanjutkan presentasi mengenai pengumpulan data penelitian tindakan kelas yang berisi dari teknik, instrumen, dan validasi data. Presentasi ini akan dibawakan oleh Diva, Era, saya, dan Suster. Jadi, saya harap teman-teman mendengarkan presentasi kami dengan baik, kemudian bertanya bila sekiranya ada penjelasan kami yang kurang, dan jangan bertanya ketika sudah tahu ya teman-teman, karena kita sama-sama mahasiswa, jadi jangan suka mengetes teman lainnya, oke? Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan 3 materi pokok. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, tes, dan lainnya. Kemudian instrumen pengumpulan data yang terdiri dari beberapa hal. Kemudian validasi pengumpulan data yang terdiri dari 5 hal. Disimak ya teman-teman. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Menurut Milis pada tahun 2003 di halaman 71, teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu experiencing atau mengalami secara langsung. Yang kedua inquiring atau menanya secara mendalam. Yang ketiga itu examining atau melakukan tes. Yang pertama experiencing yaitu pengumpulan data yang melalui pengalaman. Contohnya berupa observasi. Selanjutnya inquiring yaitu teknik pengumpulan data yang melalui pertanyaan oleh peneliti. Dapat berupa wawancara, angket, maupun tes tertulis atau lisan. Kemudian ada examining adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan atau pemanfaatan catatan yang dapat berupa data arsip, jurnal, video tape atau audio tape, artefak, dan catatan lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data melalui observasi. Yang pertama yaitu pengertian dari observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan observasi. Yang pertama, memperhatikan fokus penelitian. Kegiatan apa yang harus diamati, baik yang umum maupun secara khusus. Kegiatan umum maksudnya yaitu segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas harus diamati dan dikomentari serta dicatat dalam catatan lapangan. Sedangkan observasi kegiatan khusus maksudnya ialah observasi tersebut hanya memfokuskan pada kegiatan khusus yang terjadi di dalam kelas seperti kegiatan tertentu atau praktik pembelajaran tertentu yang menggunakan metode pengajaran yang ingin dilakukan atau diamati. Kemudian menentukan kriteria yang diamati dengan terlebih dahulu mendiskusikan ukuran-ukuran apa yang akan digunakan dalam pengamatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah observasi. Dalam langkah-langkah observasi terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu pertemuan berencana, yaitu menentukan urutan kegiatan observasi dan menyamakan persepsi antara observer dan observee mengenai fokus permasalahan yang akan diamati. Kemudian yaitu observasi kelas. Dalam fase ini, observer mengamati proses pembelajaran dan mengumpulkan data mengenai segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran tersebut, baik yang terjadi pada siswa maupun situasi dalam kelas. Jadi, observasi tidak boleh dilakukan dengan melebih-lebihkan sesuatu, sehingga kita harus menuliskan sesuai dengan keadaan yang memang terjadi di dalam kelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu diskusi balikan. Pada fase ini, guru sebagai peneliti bersama dengan pengamat mempelajari data hasil observasi untuk dijadikan catatan lapangan dan mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya. Kegiatan ini harus dilaksanakan dalam situasi saling mendukung, serta didasarkan pada informasi yang diperoleh selama observasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis observasi. Tentunya observasi terdiri dari berbagai macam jenis. Antara lain, jika dilihat dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu observasi berperan serta aktif atau partisipan observasi atau observasi non-partisipan atau pasif atau non-partisipan observasi.
Sedangkan jika dilihat dari segi instrumen yang digunakan, observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Namun, masih ada pula jenis observasi lainnya, yaitu observasi terbuka, observasi terfokus, dan observasi sistematik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis observasi yang dibedakan berdasarkan proses pelaksanaan pengumpulan data. Yang pertama, observasi partisipan atau partisipan observation. Pada observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Contohnya mungkin yang dulu sewaktu kita kelas dasar-dasar penelitian bersama Pak Hongki pernah bercerita mengenai seorang wanita dari Amerika kalau tidak salah yang melakukan penelitian kualitatif dengan menikahi kepala sukunya. Itu bisa disebut sebagai observasi partisipan karena perempuan itu melakukan penelitian sekaligus hidup bersama-sama dengan sumber data penelitiannya. Yang kedua yaitu observasi non-partisipan. Di dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat secara langsung. Peneliti hanya mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang perilaku objek yang diteliti. Pengumpulan data dengan observasi ini tidak akan mendapatkan data yang akurat karena peneliti tidak mengalami secara langsung apa yang dirasakan oleh objek penelitiannya. Contohnya, semisal ketika guru melakukan observasi, melakukan PTK, beliau meminta tolong guru lain untuk melakukan observasi di kelasnya sih. Seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis observasi yang dibedakan berdasarkan instrumen yang digunakannya. Yang pertama, observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Contohnya, mungkin ketika kita akan mengambil data skripsi nanti, itu termasuk observasi terstruktur karena kita sudah tahu siapa yang akan kita amati, kapan, dan di mana tempatnya. Serta kita sudah membuat instrumen-instrumen data yang mungkin telah divalidasi oleh dosen pembimbing kita. Selanjutnya, yaitu observasi tidak terstruktur. Adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Contohnya, misalnya kita anak pendidikan matematika dilepas di museum seni dan diminta tolong untuk melakukan observasi. Karena kita tidak memiliki basic seni yang mendalam, jadi kita hanya akan menulis yang menurut kita menarik dan menulis kesimpulan-kesimpulan berdasarkan apa yang kita lihat. Jadi tidak berdasarkan instrumen-instrumen yang telah valid dan tidak tahu apa yang sebenarnya kita amati karena kita hanya melihat berdasarkan apa yang kita tertarik seperti itu. Selanjutnya masih ada 3 observasi lagi yang tidak dibedakan berdasarkan apapun, yaitu yang pertama observasi terbuka. Observasi terbuka merupakan teknik observasi yang dilakukan dengan cara mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas. Jadi kita mencatat semuanya tanpa melakukan reducing data. Jadi apapun yang terjadi di kelas kita tulis sesuai dengan apa yang terjadi. Sehingga nanti setelah selesai guru dan pengamat akan melakukan kesimpulan dari apa yang diamati atau hasil observasi yang telah didapat. Selanjutnya yaitu yang kedua, observasi terfokus, yaitu observasi yang dilakukan apabila peneliti ingin mencari data dengan memfokuskan masalah yang akan ditelitinya. Jadi apabila observasi terfokus itu kita sudah tahu siapa yang akan kita amati. Jadi kita hanya fokus ke orang-orang tersebut yang akan kita amati. Jadi apabila ada
kondisi lain di dalam kelas, kita tidak perlu terlalu mengamati, tapi kita hanya fokus kepada orang-orang yang akan kita amati dan menuliskan apapun yang mereka lakukan ke lembar observasi kita. Yang terakhir yaitu observasi sistematik. Observasi ini cenderung menggunakan skala yang pada dasarnya adalah hasil pemikiran orang lain yang menyusun skala tersebut. Selain itu, pengamatan dengan menggunakan skala akan sangat menekankan pada aspek penelitian kuantitatif yang akan mendahulukan perhitungan jumlah dibandingkan dengan kualitas analisisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data melalui pertanyaan atau inquiring, bertanya. Kegiatan bertanya bisa dilakukan dengan pertanyaan langsung atau bertanya tidak langsung. Untuk bertanya langsung misalnya melalui wawancara. Untuk pertanyaan tidak langsung misalnya melalui angket atau kuesioner. Pertama saya akan menjelaskan mengenai wawancara. Wawancara adalah percakapan atau kegiatan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Adapun macam-macam wawancara atau bentuk-bentuk wawancara, di antaranya yang pertama wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah bentuk wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan bahan wawancara berupa pertanyaan serta jawaban. Jadi dalam wawancara ini, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian atau instrumen wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan beserta alternatif jawaban yang harus dijawab oleh responden. Tentunya jawaban ini juga telah didiskusikan sebelumnya. Yang kedua adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah bentuk wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu bahannya, tetapi memberikan keleluasaan untuk tidak langsung terfokus pada bahasan. Jadi, memungkinkan bagi pewawancara mengajukan topik bahasanya sendiri selama wawancara itu berlangsung. Jadi, selama terjadi wawancara semi terstruktur, ketika ada pertanyaan dari pewawancara, narasumber bisa menyampaikan jawaban sesuai dengan yang ada di dalam bahan wawancara atau instrumen wawancara, dan juga menyampaikan pendapatnya sendiri. Jadi, narasumber masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide atau jawaban di luar dari instrumen yang telah disepakati. Yang ketiga adalah wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah bentuk wawancara yang mana pewawancara dapat mengarahkan agar informan dapat menerangkan, mengelaborasi, atau mengklarifikasi jawaban yang kurang jelas. Jadi dalam wawancara tidak terstruktur, pewawancara atau peneliti biasanya tidak begitu tahu atau belum mengetahui informasi secara detail yang ingin dia dapatkan. Dia hanya mengetahui garis besarnya saja. Sehingga di sini pewawancara atau peneliti hanya bertanya garis besarnya, kemudian si narasumber yang menjelaskan secara jelas, dan tentu di wawancara tak terstruktur, peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh si narasumber atau si responden. Selanjutnya yaitu bentuk wawancara informal dan wawancara formal berstruktur. Wawancara informal yaitu jenis percakapan bebas yang memungkinkan interviewer atau pewawancara untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan ditelitinya. Dalam wawancara informal, biasanya dilakukan secara tidak berstruktur. Kata-kata yang digunakan dari pertanyaan dan topik yang akan dibahas juga tidak ditentukan sebelumnya. Biasanya jenis wawancara ini sering terjadi secara spontan. Kemudian wawancara formal berstruktur, yaitu jenis wawancara yang dalam pelaksanaannya menggunakan format wawancara yang terstruktur. Wawancara formal dilakukan secara terstruktur dan mencakup seperangkat instrumen pertanyaan, sehingga pewawancara tidak diperkenankan untuk mengubah konten pertanyaan yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Di sini peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden.
Instrumen pengumpulan datanya juga disebut dengan angket yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab atau direspon oleh si responden. Jenis-jenis angket dibedakan oleh beberapa hal. Yang pertama, jenis angket berdasarkan cara responden menjawab. Antara lain dibagi menjadi 3. 1. Angket tidak berstruktur atau terbuka. Kedua, angket berstruktur atau tertutup. Dan yang ketiga, angket berstruktur dengan jawaban singkat atau short answer item. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, angket tidak berstruktur atau terbuka. Angket tidak berstruktur atau terbuka ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana, sehingga responden dapat memberikan jawaban bebas sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Jawaban di sini dalam bentuk uraian. Contohnya, misalkan, bagaimana pendapat Anda mengenai penghapusan ujian nasional? Nah, di situ responden bisa memberikan tanggapannya dalam bentuk uraian. 2 adalah angket berstruktur atau tertutup. Angket berstruktur atau tertutup ialah jenis angket yang setelah rumusan pertanyaan disediakan pula alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden sesuai dengan keadaannya. Angket berstruktur dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama, angket berstruktur dengan pertanyaan tertutup. Ialah angket yang telah menyediakan alternatif jawaban yang harus dipilih oleh responden, tanpa kemungkinan jawaban lain. Contohnya, bagaimana pendapat kalian terhadap pembelajaran yang telah berlangsung tadi? A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Kurang, E. Sangat kurang. Nah, jadi di situ responden langsung memilih jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Lalu ada angket berstruktur dengan pertanyaan terbuka. Merupakan jenis pertanyaan angket yang juga termasuk dalam angket tertutup. Jadi ada alternatif jawabannya, tetapi di sini peneliti berasumsi dari jawaban yang telah disediakan untuk setiap pertanyaan mungkin ada pertanyaan yang memiliki jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi dari si responden, sehingga responden diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban yang lain yang lebih tepat. Contohnya, ada pertanyaan, pembelajaran yang bagaimanakah yang kalian sukai? Lalu ada jawaban-jawabannya, misalkan A. Pembelajaran yang menyenangkan, B. Pembelajaran yang humoris, C. Pembelajaran yang santai, D. Pembelajaran yang komunikatif, E. titik. Nah, jadi di sini responden bisa memilih dari A sampai D, tetapi jika tidak satu pun sesuai dengan keadaannya responden, maka bisa memilih E dengan mengisi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga adalah angket berstruktur dengan jawaban singkat, short answer item. Angket jenis ini merupakan gabungan atau kombinasi antara angket tidak berstruktur dengan angket berstruktur. Contoh, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran materi yang disampaikan oleh kelompok? Nah, di situ selain diberikan opsi juga diberikan atau diberikan kolom alasan. Jadi ada memilih juga ada menjelaskan. Selanjutnya jenis angket berdasarkan bentuknya. Antara lain angket pilihan ganda dan angket isian. Untuk angket pilihan ganda sama dengan angket tertutup. Jadi responden bisa memilih dari opsi-opsi atau jawaban yang disediakan. Untuk angket isian itu sama seperti checklist atau daftar centang, sehingga responden tinggal membubuhkan tanda centang pada kolom yang sesuai. Pada angket isian memungkinkan adanya pilihan jawaban yang diisi sendiri oleh responden akibat dari peneliti yang menganggap bahwa ada pertanyaan yang mana jawaban yang disediakan tidak satupun sesuai dengan responden, sehingga pada angket isian memungkinkan responden memberikan uraian. Uraiannya boleh uraian singkat ataupun
uraian yang panjang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan di angket. Selain melalui wawancara, kemudian angket atau kuesioner, pengumpulan data melalui pertanyaan juga bisa dilakukan dalam bentuk tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis yang ingin dinilai atau diketahui. Misalnya aspeknya prestasi, hasil belajar, minat, bakat, sikap, dan lain-lain. Tes dibedakan menjadi dua, yaitu satu, tes lisan atau oral test, yang kedua, tes tertulis atau writing test. Saya akan menjelaskan dari yang nomor satu, yaitu tes lisan atau oral test. Tes lisan berbentuk sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Yang kedua, tes tertulis atau writing test. Tes ini terdiri dari pertanyaan yang berbentuk tertulis. Tes tertulis mempunyai bentuk yang sama atau yang hampir sama dengan angket. Tes tertulis dibedakan lagi menjadi dua bentuk, yaitu tes esai atau uraian dan tes objektif. Tes esai atau uraian terdiri dari sejumlah pertanyaan yang jawabannya dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat yang bebas yang disusun sendiri oleh si responden. Yang kedua, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang cara penilaiannya bersifat objektif. Dalam arti, sudah jelas ada jawaban mana yang benar dan mana yang salah, dan hanya tepat satu jawaban yang benar. Mungkin untuk tes objektif ini contohnya pilihan ganda, soal-soal tes pilihan ganda. Selain pengumpulan data melalui pertanyaan, ada pula pengumpulan data melalui pembuatan dan pemanfaatan catatan, atau yang biasa disebut dengan examining. Teknik pengumpulan data melalui pembuatan dan pemanfaatan catatan ini meliputi pembuatan catatan dan pemanfaatan segala hal yang dapat dikumpulkan oleh guru, baik tertulis maupun tidak tertulis. Antara lain, yang pertama adalah dokumen arsip. Dokumen memiliki arti barang-barang tertulis. Jadi, dalam pengumpulan data dengan menggunakan dokumen arsip, peneliti mengumpulkan dan mencermati benda-benda tertulis yang dapat digunakan untuk memperoleh wawasan kejadian masa lalu, mengidentifikasi kecenderungan di masa depan, dan menjelaskan tentang sesuatu seperti yang dapat diamati sekarang. Menurut Calhoun pada tahun 1994, sumber data arsip di sekolah antara lain adalah daftar hadir peserta didik, daftar peserta didik yang melanjutkan sekolah, daftar disiplin, daftar peserta didik yang drop out, daftar hadir pertemuan guru orang tua peserta didik, data peserta didik prestasinya dalam berbagai ajang kegiatan lomba seperti matematika, membaca, menulis, dan lain-lain. Selain dokumen arsip, ada pula catatan harian. Catatan harian atau diaries adalah catatan pribadi tentang pengamatan, perasaan, tanggapan, penafsiran, refleksi, firasat, hipotesis, dan penjelasan. Penulisan catatan harian harus selalu menuliskan tanggal kejadian. Catatan harian selain dapat dibuat oleh guru, dapat juga dibuat oleh siswa. Catatan mereka dapat menjadi sumber informasi tentang apa yang mereka alami dalam penelitian tindakan kelas, untuk mendukung suatu pandangan yang dikemukakan, atau sebagai pembuktian sebaiknya diadakan diskusi untuk membandingkan catatan harian guru dan siswa. Lalu ada pula catatan lapangan. Catatan lapangan atau field notes dalam penelitian adalah bukti otentik berupa catatan pokok atau catatan terurai tentang proses apa yang terjadi di lapangan, sesuai dengan fokus penelitian, ditulis secara deskriptif dan reflektif. Catatan lapangan ini dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti
yang melakukan pengamatan atau observasi terhadap subjek atau objek penelitian tindakan kelas. Berbagai hasil pengamatan tentang aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa, dan beberapa aspek lainnya dapat dicatat sebagai catatan lapangan dan akan digunakan sebagai sumber data PTK. Selanjutnya, ada instrumen yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data. Antara lain, yang pertama adalah lembar kuesioner. Lembar kuesioner merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data secara tidak langsung. Dalam artian, peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Selanjutnya adalah perangkat tes. Perangkat tes merupakan instrumen yang digunakan untuk menguji sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada satu orang atau lebih untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis. Selanjutnya adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan instrumen untuk memandu peneliti melakukan kegiatan wawancara. Pedoman wawancara memuat pokok-pokok bahasan, antara lain pendahuluan, tujuan, ruang lingkup, objek wawancara, waktu wawancara, cara melakukan wawancara, dan cara mencatat jawaban. Yang keempat adalah pedoman observasi. Pedoman observasi merupakan instrumen yang memandu peneliti melakukan kegiatan observasi. Biasanya, pedoman observasi memiliki format berupa daftar cek. Kemudian yang kelima adalah peta atau map. Peta yang dimaksud di sini adalah peta tempat duduk peserta didik dalam kelas maupun letak peralatan dalam kelas yang sangat membantu guru yang baru pertama kali masuk ke dalam kelas tersebut. Peta memberikan wawasan konseptual dengan alat untuk melakukan refleksi dengan cara berpikir kembali mengenai keadaan kelas. Yang keenam adalah rekaman, foto, slide, tab, dan video. Rekaman, foto, slide, tab, dan video merupakan sumber data tidak tertulis yang dapat membantu guru dalam memantau kegiatannya di kelas, sehingga peneliti mempunyai dokumentasi untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di kelas pada waktu pembelajaran dalam rangka penelitian tindakan kelas. Selain yang telah dijelaskan di atas, ada pula instrumen yang dijelaskan sebelumnya, seperti dokumen arsip, catatan harian, dan yang terakhir, catatan lapangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validitas pengumpulan data. Ada macam-macam validitas pengumpulan data. Yang pertama, validitas demokratik. Validitas demokratik berkenaan dengan keajekan peran yang diberikan setiap kelompok yang terlibat serta berbagai saran dan pertimbangan yang diberikan oleh kelompok yang terlibat berkaitan dengan perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu guru itu sendiri, serta pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya. Keajekan adalah suatu kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasil dari hubungan antara tindakan, nilai, dan norma sosial yang berlaku. Salah satu syarat untuk timbulnya validitas demokratik adalah keterbukaan dari guru sebagai pelaksana PTK. Guru perlu menerima berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh setiap orang yang terlibat. Guru juga memotivasi agar setiap orang berbicara, mengemukakan pandangan dan penilaiannya secara bebas. Melalui keterbukaan dari setiap orang yang terlibat, memungkinkan keajekan proses penelitian akan terjamin. Validitas demokratik dicapai dengan cara memberi kesempatan dan kebebasan kepada semua komponen yang terlibat dalam penelitian, yaitu guru kelas, kepala sekolah, peneliti,
dan lain-lain untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, validitas hasil. Validitas hasil atau outcome diupayakan dengan cara setiap komponen yang terlibat dalam penelitian selalu memperhatikan dan mempertimbangkan setiap proses dan hasil pemecahan masalah dalam setiap langkah atau tindakan. Kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam memecahkan masalah pada langkah atau tindakan berikutnya. Yang ketiga, validitas proses. Validitas proses berhubungan dengan proses tindakan yang dilakukan guru. Sebelum melakukan tindakan, guru perlu mengkaji konsep-konsep baik secara teoritis maupun secara praktis yang berkaitan dengan alternatif tindakan. Validitas proses diperoleh dengan cara melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap setiap langkah atau tindakan oleh semua komponen yang terlibat dalam penelitian, baik guru kelas, kepala sekolah, peneliti, maupun komponen lainnya. Yang keempat, validitas katalitik. Validitas ini berkaitan dengan cara dan peran baru sesuai dengan tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Validitas katalitik ditentukan oleh setiap orang yang terlibat untuk terus-menerus memperdalam pemahamannya, baik secara teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan guru atau peneliti. Validitas katalitik dicapai melalui dibangunnya pemahaman pada diri semua komponen yang terlibat untuk mendalami perubahan yang terjadi atau masukan-masukan selama proses tindakan, kemudian menjadikannya sebagai usaha untuk mengantisipasi perbaikan atau kelanjutan tindakan yang sedang dilakukan. Secara sederhana dapat dicapai dengan cara menghargai atau mengakui saran atau masukan orang lain, sehingga komponen yang terlibat mau meninjau kembali perubahan peran dan aksi selama penelitian berlangsung. Yang kelima, validitas dialogik. Validitas dialogik ini diusahakan dengan cara semua komponen yang terlibat diajak untuk membiasakan diri berdialog atau berdiskusi bersama untuk melakukan review tentang proses tindakan yang telah dilakukan atau juga melakukan refleksi melalui dialog dalam bentuk kritik-kritik dari teman atau dengan praktisi peneliti lain. Sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah ucap atau mungkin video recording yang kurang, audio recording maksud saya yang kurang jelas atau mungkin tersendat-sendat. Kami mohon maaf atas kesalahan tersebut dan silakan bertanya jika ada hal yang mungkin belum dipahami, dan kami juga menerima kritik dan saran atas mungkin PPT atau audio kami sehingga kami dapat memperbaiki di kesempatan berikutnya. Terima kasih.